Halo semuanya. Oke, jadi udah cukup lama ya sejak terakhir kali gue membahas mengenai kartun regular show. Dan lebih tepat ya, terakhir kali gue membahas mengenai salah satu kisah karakter yang ada di dalam kartun tersebut. Karakter itu adalah Thomas atau Nikolai. Jadi untuk sekarang, gue ingin membahas mengenai kisah karakter lain yang ada di kartun regular show. Dan karakter yang bakal gue pilih di video kali ini adalah Skips the Immortal Yeti. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke kisah karakter dalam 3, 2, 1. Skips atau nama aslinya adalah Walks, lahir di kisaran abad ke-18 hingga ke-19. Di sini gue akan menggunakan nama Skips karena menurut gue nama tersebut lebih mudah untuk disebut. Apabila kita mengenal Skips versi dewasa merupakan orang yang kalem dan bijak, well, untuk versi mudanya, ia merupakan anak yang nakal dan energik. Ia sangat suka berpetualang bersama dengan temannya yaitu Samson, atau di kemudian hari namanya akan berubah menjadi Tecmo. Mereka berdua seringkali berpetualang dan menyebabkan berbagai masalah. Hal ini membuatnya harus berpindah-pindah sekolah karena ia seringkali terlibat dalam perkelahian. Hingga pada akhirnya, ia pun berakhir di suatu sekolah di mana ia mengalami suatu peristiwa yang akan mengubah keseluruhan hidupnya. Sebelum ia mengalami peristiwa tersebut, terdapat satu event yang ia alami ketika ia sedang berpetualang bersama Tecmo. Yap, peristiwa itu adalah kecelakaan Tornado. Semua ini bermula ketika Skips dan Tecmo sedang mencoba untuk mendekati suatu tornado. Lebih tepatnya adalah Tornado, yaitu sebuah tornado yang memiliki kekuatan anomali waktu di dalamnya. Tornado sendiri tercipta karena peristiwa besar yang dibuat oleh Mordecai dan Rigby ketika masih SMA. Peristiwa tersebut menciptakan Tornado yang terus berkelana ke berbagai timeline di seluruh alam semesta. Untuk cerita lebih lengkap mengenai Tornado, kalian bisa cek aja video gua mengenai pembahasan alur cerita dari regular show The Movie. Sekarang kita lanjut ke cerita Skips. Ketika Skips mencoba untuk menunjukkan keberaniannya di depan Tecmo dengan mendekati Tornado, ia pun ditarik oleh tornado tersebut yang mengakibatkan dirinya terkirim ke masa depan. Kedatangan Skips versi muda ke masa depan membuat Skips versi tua mulai mengalami sakaratul maut. Hal ini dikarenakan dengan Skips versi muda berada di masa depan, maka ia akan melewatkan suatu event yang dapat membuatnya menjadi abadi. Suatu event yang membuat dirinya bisa hidup lama hingga sampai sekarang. Dan apabila Skips versi muda melewati event tersebut, maka ia tidak akan pernah bisa berada di masa depan. Dengan waktu mereka yang tidak begitu banyak, para geng dan juga Tecmo berusaha mengirim Skips versi muda kembali ke masa lalu lewat jalur Tornado. Usahanya berhasil dan sebelum Skips versi muda kembali, ia sempat membawa pizza kantong milik Mordecai dan Rigby bersamanya. Sesampainya di masa lalu, ia menunjukkan dan membagikan makanan tersebut kepada The Guardian of the Eternal Yacht. Dan momen itu diabadikan di sebuah foto, dan setelah peristiwa Tornado itu, Skips versi tua menunjukkan foto tersebut kepada Mordecai dan Rigby. Oke, sebelumnya bisa dibilang merupakan kisah dari masa lalu Skips yang sedikit menunjukkan bagaimana kepribadiannya ketika masih muda. Karena kepribadiannya di masa lalu dan masa sekarang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Skips yang dulu merupakan orang yang sangat suka berpetualang dan bersenang-senang. Banyak dari tindakannya seringkali membahayakan dirinya sendiri atau bahkan orang yang ada di sekitarnya. Gambaran kecil ini bisa menjadi potongan dari jawaban yang akan ada di akhir video nanti. Sekarang kita masuk ke peristiwa penting yang akan mengubah kehidupan Skips untuk selamanya. Semua ini berawal di tahun 1800-an, di mana pada saat itu Skips ditempatkan di sebuah sekolah yang bernama Bennett High School. Di suatu hari, ia dipanggil oleh kepala sekolah yang memiliki penampilan seperti Benson. Kemungkinan besar orang ini adalah kakek buyut dari Benson. Tapi entahlah, ini semua hanya spekulasi saja. Tidak ada informasi yang bisa mengkonfirmasi hal ini. Pada saat itu, kepala sekolah Bennett berusaha memperingati Skips untuk berperilaku baik di sekolahnya. Karena sebelumnya, Skips telah di-DO dari 3 sekolah yang berbeda dalam waktu 1 tahun. Karena ia seringkali terlibat dalam perkelahian. Anak nakal ya, sukanya berantem mulu di sekolah. Kepala sekolah Bennett mengancam Skips akan men-DO-nya sekali lagi apabila ia menemukan Skips kembali berkelahi. Tetapi Skips tentu tidak begitu mempermasalahkan ancaman tersebut. Kepala sekolah Bennett memanggil Garrett untuk menunjukkan kepada Skips loker sekolahnya. Awalnya Skips tidak begitu peduli dengan sekolahnya, tapi setelah Garrett menunjukkan kalau sekolahnya sekarang memiliki berbagai klub atau semacam eskul, ia pun menjadi tertarik dan Garrett mengajak Skips untuk bertemu dengan The Guardian of the Eternal Yacht untuk bergabung ke dalam Immortal Student Council. Tapi tiba-tiba datang seorang pembuli yang bernama Clark Band mulai mengacaukan suasana. Skips yang tidak tahu siapakah Clark Band langsung ingin berhadapan dengannya. Bahkan mereka berdua sempat ingin berkelahi. Tapi sayangnya kepala sekolah Bennett datang dan mengacaukan suasana. Sama kayak guru-guru kita yang suka mengacaukan suasana. Kayak ada siswa gitu yang mau berantem malah dipisahin gitu. Padahal lagi seru-serunya. Anjir, sesat banget gue ya. Meskipun begitu, perseteruan antara mereka berdua masih belum selesai. Setelah Clark Band pergi, para bayi abadi tersanjung dengan Skips karena ia satu-satunya orang yang berani menentang Clark Band. Di suatu hari, ketika Skips sedang beristirahat, ia bertemu dengan seorang gadis yang mengajaknya makan di tempat yang sama. Gadis tersebut bernama Destimona, atau bisa dipanggil sebagai Mona.
Sejak saat itu, Skips segera jatuh cinta kepada Mona. Tapi di tengah perbincangan antara mereka berdua, anak-anak Immortal Council datang untuk membicarakan mengenai Clockband kepada Skips. Mereka menyusun sebuah ramalan akan suatu pertarungan dahsyat antara Skips dan Clockband. Mereka sudah menyiapkan berbagai peralatan khusus agar Skips dapat mengalahkan Clockband dengan benar. Mengingat Clockband sendiri juga merupakan bayi abadi. Jadi untuk melawannya, Skips memerlukan berbagai peralatan khusus. Meskipun Skips setuju dan tertarik dengan rencana tersebut, tapi sayangnya Mona tidak begitu menyukainya. Ia sangat tidak suka dengan pria yang suka berkelahi. Tapi dikarenakan Skips sudah jatuh cinta kepada Mona, maka dari itu ia berusaha sekuat mungkin untuk menutupi rencana perkelahian tersebut. Sementara dirinya mencoba untuk mengenal Mona lebih dalam. Tetapi Clockband tidak akan membiarkan hal itu dengan mudah. Ia awalnya ingin mengajak Skips berkelahi di depan Mona. Namun ia menolak ajakan tersebut dan hal ini membuat Clockband mengejeknya sebagai pecundang. Dirinya kini menjadi semakin liar dalam membuli berbagai siswa di dalam sekolah. Kini Skips dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Ia ingin menghajar Clockband agar dirinya bisa berhenti membuli anak-anak yang lain. Tapi di sisi lain, ia memiliki ancaman dari kepala sekolah dan juga resiko ditinggalkan dari Mona. Para geng Immortal Council memohon dengan sangat kepada Skips untuk bisa mengalahkan Clockband. Skips dengan terpaksa menuruti permohonan itu, tapi dengan syarat mereka harus bisa menyembunyikan hal ini dari Mona. Sementara para geng Immortal Council mempersiapkan pertarungan dengan membuat sarung tinju yang bernama Fist of Justice, Skips terus menghabiskan waktunya bersama Mona, dan dari sini ia akhirnya mulai mengenal cara berjalan yang sering ditunjukkan oleh Mona. Cara berjalan yang bakal ia gunakan selama hidupnya berjalan nanti. Mereka berdua menjadi semakin dekat, dan Mona mengajak Skips untuk datang ke acara dansa bersamanya. Tapi di sisi lain, ia menemukan kalau waktu perkelahian antara dirinya dengan Clockband adalah ketika acara dansa tersebut. Tentu hal ini membuat Skips menjadi semakin bimbang, tapi dengan bujukan dari Garrett, ia tetap menerima permintaan tersebut. Ketika di acara dansa, Skips sempat gugup mengenai hari itu. Ia terus menikmati waktu bersamanya dengan Mona, tapi di sisi lain Clockband dan Immortal Council terus menunggu kedatangan Skips. Clockband yang sudah tidak tahan menunggu, akhirnya mendobrak masuk ke dalam acara dan mengajak Skips untuk bertarung. Awalnya, Skips enggan bertarung dengan Clockband, tapi setelah ia melihat Clockband melempar Mona dan kepala sekolah, kini ia pun tanpa ragu menghadapi Clockband. Tapi sesuai yang dikatakan oleh para bayi abadi, Clockband hanya bisa dilukai dengan Fist of Justice. Skips enggan menggunakan senjata tersebut dan hasilnya ia menerima banyak pukulan berat dari Clockband. Para Immortal Council mencoba untuk membantu, tapi usaha mereka tetap sia-sia. Karena Clockband juga memiliki senjata khusus yang membuatnya semakin kuat. Ketika Clockband akan menghabisi Skips, Mona segera melompat dan menyelamatkannya. Tapi sayangnya hal ini membuat Mona harus tertimpa oleh reruntuhan bangunan. Garrett meluncurkan Fist of Justice kepada Skips, dan kini Skips dapat mendaratkan berbagai pukulan kepada Clockband. Dengan satu pukulan kuat, Skips melontarkan Clockband menuju luar angkasa. Pasca pertarungan tersebut, Skips menemukan kalau Mona sudah tidak bernyawa. Kejadian ini membuat Skips sangat terpukul dan hancur. Tapi tidak lama setelah itu, ia mendapatkan kabar dari Immortal Council kalau Clockband akan segera kembali setiap 157 tahun sekali. Para bayi abadi menawarkan Skips untuk melawan Clockband apabila ia kembali, dan ia juga akan memberikan Skips keabadian. Mengingat Clockband merupakan makhluk abadi, maka Skips akan melakukan circle ini untuk selamanya. Skips menerima tawaran tersebut dikarenakan dendamnya kepada Clockband yang telah membunuh kekasihnya. Dan sebelum menjadi abadi, ia merubah namanya menjadi Skips. I've chosen Skips. And that's how I became immortal. Setelah peristiwa itu, Skips datang ke taman kota yang pada saat itu sedang dibangun. Ia datang sambil memperbaiki kereta kuda yang ditumpangi oleh Tuan Merald dan istrinya. Sejak saat itu, ia pun mulai bekerja di taman dan menjadi karyawan abadi di sana. So, dari sini kita bisa mengetahui kalau misalnya Skips merupakan orang yang paling lama yang telah bekerja di taman. Bahkan, ia sudah bekerja ketika Pups pada saat itu masih anak-anak. Ia terus bekerja di taman hingga sampai bertemu dengan Mordecai dan Rigby. Salah satu peristiwa besar yang melibatkan keabadian Skips adalah ketika ia sedang berulang tahun, di mana pada saat itu Mordecai dan Rigby mencoba untuk membuat pesta kejutan kepada Skips. Whoa! Skips is gonna be so surprised when he comes in and sees us totally naked. Tetapi mereka malah menemukan Skips sedang melakukan sebuah ritual misterius. Mordecai dan Rigby mencoba untuk menyapa Skips dan sekaligus mengacaukan ritual itu. Ternyata ritual tersebut dilakukan oleh Skips untuk memperpanjang umurnya. Ritual menarik ini merupakan cara agar Skips bisa tetap abadi. Dan dikarenakan ritual tersebut telah gagal, maka Skips harus menerima konsekuensinya, yaitu dirinya kini mulai menua hingga akan segera mati. Tapi untungnya, Mordecai dan Rigby membawa sebuah kue ulang tahun rasa coklat. Ia menawarkan kue tersebut kepada bayi abadi agar Skips bisa dibiarkan hidup kembali. Penawaran tersebut berhasil dan Skips kembali menjadi abadi. 157 tahun telah berlalu sejak terakhir kali Skips menghadapi Clockband, dan kali ini ia harus menghadapinya kembali. Tapi dikarenakan kecerobohan Rigby, lengan Skips harus mengalami cedera, yang mana hal ini membuatnya kesulitan menghadapi Clockband.
Untungnya para bayi abadi membiarkan Mordecai dan Rigby menggunakan Fist of Justice, dan mereka pun berhasil mengalahkan Clark Band, dan sejak saat itu kehidupan Skips berjalan seperti biasanya. Ia berperan sebagai karyawan taman yang sering membantu rekan kerjanya apabila terjadi masalah serius. Semua ini terus berjalan hingga pertarungan akhir antara Pups dan saudaranya, di mana pada saat itu Skips sempat terhapus dari alam semesta karena kekuatan dari Anti-Pups. Tapi untungnya Anti-Pups berhasil dikalahkan dan semua karyawan kembali ke taman tanpa bersama Pups. Di masa depan, ketika semua karyawan taman sudah move on dan memiliki kehidupannya masing-masing, Skips masih setia menjadi karyawan taman bahkan hingga lanjut ke generasi selanjutnya. Oke, jadi begitulah kisah hidup dari karakter Skips, The Immortal Yeti. Bisa dibilang Skips adalah salah satu karakter sampingan yang sangat penting. Perannya sendiri seringkali menjadi sangat krusial karena pengetahuannya yang banyak mengenai berbagai hal. Tentu ini dapat terjadi karena ia memiliki umur yang sangat panjang. Satu hal yang bisa gue lihat dari karakter Skips adalah ia merupakan orang yang dengan sukarela akan membantu teman-temannya. Ia akan melakukan apapun demi membantu teman-temannya meskipun terkadang hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Hal ini bisa dibuktikan ketika Skips harus mengalami stres yang sangat berat meskipun terkadang ia sudah lelah dengan berbagai pekerjaan. Belum lagi kalau misalnya kita melihat sikap dari Mordecai dan Rigby yang seringkali mengandalkan Skips. Namun, ia tetap membantu mereka berdua meskipun seringkali membuat masalah. Sifat dari Skips ini bisa menjadi gambaran yang positif bagi kita. Tapi di sisi lain, sifatnya ini terkadang harus membuatnya merelakan berbagai hal demi menolong orang lain. Hal ini bisa dilihat ketika di masa lalunya, di mana para Immortal Council meminta Skips untuk melawan Clark Band. Skips bisa saja menolak permintaan tersebut dan hidup bahagia bersama Mona. Tapi dikarenakan Skips bisa dibilang merupakan orang yang tidak enakan, ia pun dengan terpaksa menerima permintaan tersebut. Dan alhasil, ia harus kehilangan orang yang paling ia cintai. Bahkan setelah mengalami peristiwa tersebut, Skips masih tetap saja menerima tawaran dari Immortal Council untuk menjadi abadi demi melawan Clark Band. Ini bisa menjadi bukti bahwa Skips merupakan orang yang sangat baik. Tapi di sisi lain, kebaikannya ini dapat membuatnya seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk. Hal ini bisa terlihat ketika Mordecai dan Rigby seringkali memanfaatkan Skips untuk ego mereka sendiri. Meskipun memiliki penampilan dan juga suara yang cukup sangar, tapi nyatanya Skips adalah orang yang paling baik hati dalam geng karyawan taman. Dan untuk alasan kenapa Skips masih tetap bekerja di taman, yang padahal teman-temannya sendiri sudah memiliki kehidupan yang baru. Well, ini semua dikarenakan Skips tidak memiliki tujuan lain dalam hidupnya, selain untuk mengalahkan Clark Band. Lalu kenapa ia tetap memilih untuk bekerja di taman? Well, ini bisa saja terjadi karena peristiwa Tornado, di mana pada saat itu ia sadar akan takdirnya di mana ia harus bekerja di taman. Karena di taman itulah ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Apa yang menjadi kesukaannya yaitu membantu orang lain akan sering terjadi ketika ia bekerja di sana. Dan juga sepertinya ia merasa sedikit relate ketika melihat Mordecai dan Rigby. Karena ketika masih muda, sifatnya tidak jauh berbeda dengan mereka berdua. So, mungkin itu saja yang bisa gue ceritakan mengenai kisah hidup dari karakter Skips. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.